Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Nursa Fitri Tonga dari kelas 10 1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan obat dalam tubuh. Perjalanan obat dalam tubuh meliputi beberapa fase, yaitu yang pertama ada fase biofarmasi, yang kedua ada fase farmakokinetika, dan yang ketiga ada fase farmakodinamika. Yang pertama yaitu ada proses pemberian obat. Proses pemberian obat dapat dilakukan dengan cara oral melalui mulut, topikal dioleskan melalui kulit, inhalasi melalui hidung, intramuskular disuntikkan ke otot, subkutan disuntikkan ke bawah kulit, dan intravena disuntikkan ke pembuluh darah. Dalam proses ini melibatkan fase biofarmasi. Fase biofarmasi adalah fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Yang kedua, distribusi zat obat diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dalam proses ini melibatkan fase farmakokinetika. Fase farmakokinetika adalah fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaannya yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah untuk bersirkulasi. Absorpsi dan obat di saluran cerna terjadi secara difusi pasif. Karena itu, absorpsi mudah terjadi jika obat dalam bentuk non-ion dan mudah larut dalam lemak. Absorpsi obat di usus halus selalu lebih cepat dibandingkan di lambung, karena permukaan usus halus lebih luas. Pemberian obat secara oral, kecepatan absorpsinya ditentukan oleh kecepatan disintegrasi. Yang kedua yaitu ada distribusi. Distribusi adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi darah ke jaringan dan cairan tubuh. Obat setelah diabsorpsi akan menyebar melalui sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat yang telah diabsorpsi. Yang pertama yaitu ada aliran darah, permeabilitas kapiler, dan ikatan protein. Pada ikatan protein ini, obat yang berada di seluruh tubuh akan bebas. Yang ketiga yaitu ada metabolisme. Metabolisme adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut untuk dapat dibuang keluar tubuh. Pada umumnya, obat dimetabolisme oleh enzim mikrosom di retikulum endoplasma sel hati. Pada proses metabolisme, molekul obat dapat berubah sifat menjadi lebih polar. Metabolisme yang polar ini menjadi tidak larut dalam lemak, sehingga mudah diekskresi melalui ginjal. Yang terakhir yaitu ada ekskresi, eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal melalui urin. Obat juga dapat dibuang melalui paru-paru, keringat, ludah, payudara, dan kulit. Dan yang terakhir yaitu ada fase farmakodinamika. Fase farmakodinamika adalah fase di mana obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor dan siap memberikan efek. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.